Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu ukur tanah 2 di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah pengenalan alat teodolit. Alat teodolit adalah alat untuk mengukur sudut. Nah, alat teodolit itu adalah alat untuk mengukur sudut. Sudut yang diukur adalah sudut horizontal dan sudut vertikal. Nah, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur sudut, ya, baik menggunakan busur derajat, menggunakan alat-alat yang lain. Tapi di sini kali ini saya akan menjelaskan alat teodolit yang berguna untuk mengukur sudut. Nah, dari hasil pengukuran sudut ini kita bisa peroleh nanti jarak horizontal, kemudian beda tinggi, tentu saja dengan kelengkapan optis yang ada pada alat teodolit atau teropong yang ada pada teodolit. Nah, klasifikasi alat teodolit berdasarkan tingkat ketelitiannya, itu alat teodolit ada beberapa klasifikasi. Teodolit yang presisi atau yang teliti itu ketelitiannya 0,5 sampai 1 detik atau sekon, ya, 0,5 sampai 1 detik. Ini ketelitian dari alat teodolit presisi. Kemudian yang kedua, teodolit universal. Ini ketelitiannya sampai 10 detik. Sedangkan teodolit general purpose itu ketelitiannya sampai dengan 20 detik. Gitu. Jadi ada 3 ini berdasarkan tingkat ketelitiannya. Tentu saja kalau kita ingin memperoleh hasil ukuran sudut yang teliti, ya tentu saja menggunakan teodolit yang presisi. Kemudian yang keempat masih ada boulder, ya. Ini ketelitiannya hanya sampai 60 detik atau sampai 1 menit. Ya, itu. Kemudian dilihat dari pembacaan skala lingkarannya, ya, klasifikasi berdasarkan pembacaan skala lingkarannya. Itu ada teodolit dengan skala Vernier, ya, kemudian ada teodolit dengan skala optis, ya, dan yang ketiga adalah teodolit digital. Nah, untuk yang teodolit sekarang ini sudah menggunakan teodolit digital. Untuk yang Vernier dan skala optis ini ya masih ada yang menggunakan, tapi sudah agak jarang. Kalau yang keluaran baru itu adalah kebanyakan teodolitnya adalah teodolit digital. Sedangkan skala optis dengan Vernier ini, biasanya teodolit yang lama. Sekarang sudah jarang yang menggunakan, walaupun masih ada. Gitu. Nah, teodolit Vernier ini. Teodolit Vernier itu skala derajatnya atau busur derajatnya untuk membaca sudutnya ini kita baca langsung. Ya, kita baca langsung. Kenapa dikatakan skala Vernier? Karena di sini ada skala tambahannya. Kalau ini busur derajatnya nanti sekian derajat sekian menit. Nah, di sini ada skala tambahan yang dinamakan dengan nama skala Vernier. Gitu. Baik horizontal di sini maupun vertikal, atau horizontal di sini atau vertikal di sini. Gitu. Ya, horizontal skala untuk mengukur sudut horizontal arah kiri kanan, kalau ini sudut vertikal untuk mengukur sudut arah atas ke bawah atau arah vertikal. Gitu. Nah, kira-kira nanti bacaan sudutnya seperti ini karena ada skala Vernier-nya ini, skala tambahannya yang dinamakan skala Vernier. Nanti kita bahas tentang Vernier. Kemudian yang kedua itu adalah teodolit dengan skala optis. Kenapa dikatakan skala optis? Karena dilengkapi dengan optis. Jadi
Kalau kita membaca sudut itu langsung pada ada teropong bacaan sudutnya, nanti akan terbaca berapa sudutnya, gitu ya. Membacanya dari sini, jadi membacanya langsung. Sudut horizontal yang dan vertikal bisa dibaca secara langsung. Berbeda dengan teodolit Vernier, yang vertikal dengan horizontal membacanya terpisah. Kalau dengan skala optis itu membacanya dalam satu bidikan teropong bacaan sudut itu langsung kita bisa membaca sudut horizontal dan vertikal. Itu teodolit dengan skala optis. Jadi dengan dilengkapi lensa sehingga nanti bisa membaca sudut horizontal dan vertikal itu secara bersamaan. Kemudian yang ketiga itu adalah teodolit digital. Ini lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi. Karena di sini sudah ada layarnya. Kita membacanya langsung sudah angka. Sudut vertikal berapa, sudut horizontalnya berapa. Nah, ini sudah langsung terbaca di sini atau di sini. Jadi kalau kita mengukur sudut nanti ya, sudut vertikal ini langsung terbaca berapa dan sudut horizontalnya terbaca berapa. Gitu. Itu untuk teodolit digital. Nah, kemudian satu lagi ini digital juga ya. Ini masih teodolit digital, ini dinamakan teodolit total station. Ya. Ini tidak hanya untuk mengukur sudut saja, tetapi langsung jaraknya itu kita bisa memperoleh jarak di sini, baik jarak vertikal maupun jarak horizontal itu di layar ini kita bisa langsung memperoleh. Berbeda dengan teodolit digital ini. Kalau yang ini, ya ini teodolit digital, ini hanya kita bisa membaca sudut vertikal dan horizontal. Nanti jarak dan beda tinggi atau jarak vertikal dan jarak horizontal itu kita mesti menganalisa lagi sehingga nanti atau menghitung lagi sehingga diperoleh jaraknya. Gitu. Berbeda dengan teodolit ini total station. Ini kita bisa langsung memperoleh berapa jaraknya, berapa sudut horizontal, sudut vertikal, berapa jarak vertikal, berapa jarak horizontal, sampai kalau kita memasukkan data koordinat pada alat pada titik ini kita bisa memperoleh koordinat titik yang lain. Nah, ini kelengkapannya. Ini kelengkapannya. Kalau teodolit yang tadi yang bukan total station ini dilengkapi dengan rambu ukur, sementara untuk yang total station ini dilengkapi dengan prisma atau reflektor ini. Nah, sekarang bagian-bagian dari alat teodolit ya. Saya mulai dari paling bawah, ini adalah landasannya, ini yang nempel diletakkan di atas tripod ya, ini yang nempel di atas tripod. Kemudian ini skrup pendatar ada 3 untuk melevelkan atau mendatarkan. Indikator datar tidaknya itu di sini ada nivo kotak ini di sini, jadi ada gelembung udara di sini. Kalau gelembungnya di tengah berarti alatnya ini datar. Atau nivonya ini nivo tabung ya, ini nivo tabung. Ini juga sebagai indikator alat teodolit ini datar atau tidak. Gitu. Jadi ada nivo kotak, ada nivo tabung. Kemudian yang di atasnya lagi teropong atau teleskop. Ya, ini teleskop. Teropongnya ini. Kemudian di atasnya lagi ini adalah mikrometer untuk bacaan sudutnya. Tapi tidak semua alat teodolit ada mikrometernya. Enggak semua, hanya beberapa saja. Ada tipe-tipe tertentu yang menggunakan mikrometer ini. Gitu. Kemudian alat pembidik ini atau bisa dikatakan visir ya. Ini bidikan kasar. Jadi sebelum kita membidik menggunakan teropong, kita gunakan dulu bidikan kasar ini atau alat pembidik ini. Kemudian yang paling atas ini untuk membawa saja, ini untuk menenteng atau pegangan atau handle. Ini untuk membawa. Kemudian kita lihat dari baliknya. Ya, dari paling atas kita ke bawah saja. Nah, penyetel jarak atau fokus skrup untuk memfokuskan di sini. Ya, agak berbeda dengan alat
waterpass. Kalau alat waterpass untuk memfokuskan itu adanya di sini, di samping. Tetapi kalau untuk alat teodolit itu untuk memfokuskan itu ada di sini. Gitu. Kemudian ada klem pengunci. Ya, jadi pengunci vertikal ini. Jadi gerakan teropong naik turun, arah teropong itu naik turun itu tergantung dari klem pengunci. Kalau klem penguncinya ini dikunci atau dikeraskan, berarti ini tidak bisa bergerak naik turun. Ini klem pengunci, gitu, pengunci vertikal. Ya. Kemudian ini biasanya dilengkapi dengan skrup penyetel vertikal. Ya, ini atau bisa dikatakan penggerak halus vertikal. Jadi kalau misalnya nanti sudah dikunci, klem pengunci vertikal sudah dikunci, ternyata bidikannya kurang pas, kurang naik sedikit atau turun sedikit, tidak perlu membuka klem pengunci ini. Cukup skrup penyetel vertikal ini kita putar sedikit sehingga nanti arahnya akan naik atau turun sedikit. Gitu. Jadi tidak perlu membuka klem pengunci ini. Kemudian ini mikrometer bacaan sudut tadi yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk membaca. Ini contohnya alat ini adalah alat teodolit dengan skala optis. Ya. Ini mikrometer untuk membaca sudut di sini. Kemudian di sini untuk membidik ke depan. Ini lensa teropong okuler atau lensa okulernya di sini, objektifnya di sini, sehingga nanti kita membidik objeknya itu melalui ini. Gitu. Ya. Kemudian tadi penyetel vertikal sudah, ini skrup penyetel horizontal dilengkapi pengunci. Jadi penguncinya ini penyetel horizontalnya gitu. Jadi kalau sudah dikunci ternyata kurang pas ke kiri atau ke kanan sedikit, kita putar saja menggunakan penyetel horizontal ini sehingga pas. Kemudian ini unting-unting optis. Unting-unting optis ini adalah untuk mengetahui alat ini pas di atas titik atau tidak, gitu. Jadi kita bisa membidik dari sini itu alatnya itu pas di atas titik atau tidak. Karena untuk mengukur sudut, ya, untuk mengukur sudut supaya teliti, supaya pas hasilnya, maka alat teodolit ini juga harus pas di atas titik. Untuk ngepaskan di atas titik, menggunakan alat ini, kita teropong pakai alat ini. Gitu ya, pakai unting-unting optis ini kita bisa melihat ke bawah dari sini alat ini pas di atas titik atau tidak. Yang berikutnya adalah lingkaran horizontal atau busur derajat lingkaran horizontalnya di sini ya. Kita hanya melihat tebalnya saja, tapi angka-angkanya nggak kelihatan. Angka-angkanya bisa dilihat di sini, termasuk lingkaran vertikal ada di sini ya. Kita melihatnya dari sini, di dalam sini nih lingkaran vertikal ya, seperti itu. Kemudian ini internal lighting, ini untuk penerangan. Jadi supaya nanti kalau kita membaca sudut itu kelihatan, maka di sini ada penerangannya gitu ya. Bisa diterangin ya, pakai lampu. Ini ada baterainya, nanti dipencet, nanti di dalam akan nyala, nanti bacaan sudutnya akan terlihat. Prinsipnya itu. Jadi ini adalah bagian-bagian dari alat teodolit, mulai dari bawah terus ke atas sampai teropong, kemudian pengunci horizontal, pengunci vertikal, penggerak halus dan sebagainya, atau skrup penyetel vertikal, skrup penyetel horizontal. Gitu. Sampai internal lighting ya. Tapi kebanyakan alat internal lightingnya ini jarang, yang ada external lighting. Jadi lampunya ada di luar. Ya, jadi ini ada penerangan ya, kaca untuk menerangi. Nanti kalau agak gelap baru dipasang lampunya atau sinarnya di sini. Lampunya dipasang di sini sehingga nanti waktu kita membaca sudut akan terlihat dengan jelas. Saya kira itu bagian-bagian dari alat teodolit. Kemudian syarat alat teodolit. Nah, di dalam alat teodolit itu ada yang namanya sumbu 1, ada yang namanya sumbu 2, ada yang namanya garis bidik. Nah, saya balik lagi ini ya. Saya balik lagi ke alatnya.
ke alat gambar semula. Nah ini sumbu satu yang mana? Sumbu satu kalau ini alatnya ini diputar arah horizontal, putar ke kiri. Pusatnya di mana? Ini sumbu satu, jadi tengah-tengahnya sini nih. Ini sumbu satu, gitu. Ini sumbu satu. Sekarang sumbu dua mana? Sumbu dua itu kalau teropongnya ini diputar naik turun, berarti di sini ini nanti ya, di sini nanti ke sana, atau dari sini kalau yang ini ya. Kalau teropongnya ini diputar naik turun, maka titik pusatnya di mana? Oh di sini, sana. Berarti ini adalah sumbu dua, gitu. Ya, jadi sumbu satu yang vertikal, sumbu dua yang horizontal. Ya. Kemudian garis bidik itu yang menghubungkan pusat diafragma dengan pusat lensa objektif. Dari sini ya sampai nanti ke depan sini atau depannya sini. Itu garis bidik gitu. Ya dari belakang sini ya ke depan sana nanti atau ke depan sini titik sini itu garis bidik nanti diteruskan ke depan. Itu garis bidik. Nah, itu yang perlu Anda ketahui sebelum kita membahas tentang syarat-syarat alat teodolit. Gitu ya, lanjut. Syaratnya. Nah, ini sumbu satu saya gambarkan di sini. Ini sumbu satu ini. Pas di tengah-tengah tadi. Tengah-tengah alatnya. Sumbu duanya ini. Garis bidiknya atau teropongnya itu pasnya di sini. Ini pasnya di sini. Jadi sumbu satu, sumbu dua, terus garis bidiknya di sini. Gitu. Ya. Garis bidiknya di sini. Sekarang syaratnya apa? Syaratnya garis arah nivo harus tegak lurus dengan sumbu satu atau sumbu vertikal. Jadi sumbu satu ini harus tegak lurus bidang horizontal atau permukaan air. Sumbu satu harus tegak lurus bidang horizontal atau dengan kata lain di sini diwakili oleh garis arah nivo, gitu. Jadi garis arah nivo itu harus tegak lurus sumbu satu. Itu yang pertama, ya. Jadi ini harus tegak lurus dengan bidang horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumbu kedua harus tegak lurus sumbu satu ini. Sumbu dua yang di sini itu harus tegak lurus sumbu satu ini. Gitu. Ini harus tegak lurus. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, garis bidik teropong harus tegak lurus sumbu kedua ini. Garis bidik teropong ini harus tegak lurus sumbu dua. Nah, terhadap sumbu satu bagaimana? Garis bidik teropong ini bisa tegak lurus sumbu satu, bisa berimpit dengan sumbu satu sejajar. Contohnya kalau teropongnya kita datarkan gini, pas horizontal gini teropongnya, berarti teropongnya garis bidiknya ini akan tegak lurus sumbu satu. Agak berbeda kalau misalnya teropongnya kita tegakkan ke atas, berarti garis bidiknya akan sejajar dengan sumbu satu. Jadi bisa sejajar dengan sumbu satu, bisa tegak lurus dengan sumbu satu. Tetapi garis bidik terhadap sumbu dua selalu tegak lurus, harus tegak lurus. Sementara sumbu dua terhadap sumbu satu juga harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, maka alat ini tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kesalahan indeks lingkaran vertikal harus sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini, pada waktu teropong ini yang ke arah P ini tegak lurus sumbu satu atau teropongnya ini horizontal gini, maka bacaan sudutnya harus 90 derajat atau 180 derajat. 270. Karena apa? Karena sudut vertikal ini nolnya ada di atas. 0 di atas, nanti 90, 180, 270. Gitu. Jadi nanti kalau bacaan sudutnya ini 270 derajat,
bacaan sudut vertikal ini 90 derajat, maka ini harus datar horizontal, atau dengan kata lain fungsinya harus sama dengan fungsi alat waterpass yang sudah kita pelajari di semester yang lalu, gitu ya. Jadi ini syarat ini, keempat syarat ini yang harus terpenuhi pada alat teodolit. Cara ngeceknya gimana? Nanti kita bahas lagi ya, nanti terakhir nanti kita bahas. Sebelum kita paham semua dulu, baru kita bahas bagaimana cara ngeceknya. Oke, saya lanjut dengan pemasangan alat ya. Pemasangan alat itu mulai pemasangan tripod atau kaki 3, kemudian pemasangan alat teodolit di atas tripod ya. Jadi teodolitnya di atas tripod, kemudian baru didatarkan ya. Setelah didatarkan, kemudian disentering, alatnya dipaskan di atas titik tadi yang unting-unting optis tadi. Nah, dipaskan di atas titik gitu. Kemudian menghilangkan kesalahan paralaks itu biasanya untuk supaya digunakan untuk membidik, itu benang silangnya akan kelihatan. Kalau hilang, nah ini nanti ya, ini proses pemasangannya. Nanti di video yang lain akan saya peragakan bagaimana cara setting alatnya ini gitu. Kemudian nggak usah. Nah, ini unting-unting optis tadi. Kalau kita membidik ya, membidik pada unting-unting optis tadi, nanti akan kelihatan di bawah itu kayak apa. Nah, titik yang di bawah itu sudah pas ke sini apa belum? Kalau belum pas, misalnya anggap saja ini di sini titiknya, sementara ini adalah pada teropong pada alat teodolitnya, maka ini harus digeser ke sini. Gitu. Harus digeser. Kira-kira seperti itu. Sekarang membaca skala lingkaran. Ya, membaca skala lingkaran. Ya. Sistem pembacaan skala lingkaran. Kita pernah belajar di semester 1, awal semester 1 itu ada sistem sentisimal dan ada sistem seksadesimal. Kalau sentisimal itu yang grid, centigrade, centigrade, atas satuannya grid. Sedangkan sistem seksadesimal itu adalah derajat, menit, detik. Nah, pada alat teodolit itu satuan sudutnya ada dua ini. Ya, ada yang seksadesimal, ada yang sentisimal. Tapi kebanyakan yang ini, seksadesimal atau derajat, menit, detik. Yang grid itu ada tapi jarang. Ya, jarang. Yang grid. Oke. Lanjut lagi. Kemudian metode atau cara membaca skala lingkaran. Tadi sudah skala dengan cara Vernier, membaca lingkaran dengan cara optis. Optis ini ada dua, tanpa mikrometer, dan yang kedua yang pertama tanpa mikrometer, yang kedua dilengkapi mikrometer. Jadi yang satu tanpa mikrometer, yang kedua dengan mikrometer. Kemudian cara pembacaan skala lingkaran itu berbeda tergantung dari tipe dan jenis alatnya serta tingkat ketelitian alatnya. Ya, ini yang membedakan nanti cara membacanya. Akan saya bahas cara Vernier, pengertian Vernier. Ya, Vernier itu adalah salah satu jenis skala tambahan atau alat bantu ya untuk menentukan pecahan dari bagian-bagian terkecil pada skala utama itu yang lebih kecil itu dapat diamati dengan mudah oleh mata. Jadi bagian terkecil dari skala utama itu kita bisa membaca dengan teliti gitu. Ya. Gitu. Jadi contohnya saja kalau kita misalnya punya penggaris saja deh. Penggaris itu satuan terkecilnya itu 1 mm. Berarti kita membacanya hanya satuan terkecilnya 1 mm. Kalau sudah di bawah 1 mm berarti kira-kira
gitu. Nanti dengan ditambahkan alat bantu ini yang namanya skala Vernier, maka yang tadi yang kira-kira tadi yang di bawah 1 mm tadi kita bisa membaca dengan jelas berapa tepatnya, berapa bacaannya gitu. Ya, seperti itu. Nah, Vernier ini ada Vernier langsung atau direct Vernier dan Vernier tidak langsung atau Vernier mundur atau retrograde Vernier. Jadi Vernier langsung dan Vernier mundur. Dan yang ketiga itu double Vernier. Ya, yang ketiga double Vernier. Gitu. Gabungan antara Vernier langsung dengan Vernier mundur. Gitu. Jadi digabung dua-duanya. Oke, sekarang Vernier langsung. Vernier langsung itu apa? Ininya. Ini. Vernier langsung itu adalah ini. Kalau ini skala Vernier, ini skala utamanya. Jadi kalau kita punya skala utama seperti ini, gambarnya ini 0, 5, 10, 15, 20. Kemudian 0 sampai 5 dibagi 5. Berarti kita kalau nggak ada skala Vernier ini, kita membaca hanya ketelitiannya 1 derajat. Gitu. Kalau sudah lebih kecil dari 1 derajat, kita bacanya kira-kira. Gitu ya, kita baca kira-kira, oh kira-kira ini 15 menit misalnya, nah seperti itu. Tetapi dengan adanya skala tambahan ini, maka kita bisa membaca dengan teliti sesuai dengan skala tambahannya ini gitu. Ya, nah cirinya apa? Cirinya Vernier ini, Vernier langsung ini. Yang pertama, skala utama dengan skala Vernier ini bergeraknya arahnya sama. Jadi kalau ini 0, 5, 10, 15, 20 sana, maka ini juga 0, 5, 10 itu arahnya ke kiri juga. Kalau ini arahnya ke kiri, ini arahnya ke kiri. Ini Vernier langsung. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jumlah pembagian Vernier ini, jumlah pembagiannya itu lebih 1 dibandingkan jumlah pembagian skala utama untuk panjang yang sama. Contohnya apa? Ini, kalau ini 0 di sini sampai 9 di skala utama, maka 0 sampai 9 ini dibagi 9. Ada 9 bagian. Maka kalau skala Verniernya ini 0 sampai tadi yang 0 sampai 9 ini, 9 derajat ini tidak dibagi 9 di sini. Dibaginya 10. Ini ada 10 bagian gitu ya. Jadi jumlah pembagian Vernier lebih 1 dibandingkan jumlah pembagian skala utama untuk panjang yang sama gitu ya. Jadi panjangnya ini lebih pendek daripada ini, 1 bagian skala utama lebih panjang dibandingkan 1 bagian skala Vernier. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu jumlah pembagian Vernier menentukan subbagian dari skala utama. Berarti kalau ini jumlahnya ada 10 ini ada 10 bagian, maka ketelitiannya adalah 1 derajat ini dibagi 10. Berarti ketelitiannya adalah 0,1 derajat. Gitu. 0,1 derajat itu berapa? Berarti 6 menit. Berarti alat ini ketelitiannya adalah 6 menit. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini D adalah harga terkecil pada skala utama. Ini tadi contohnya ini yang 1 derajat. N adalah jumlah bagian pada Vernier ini. N-nya ada 10. V-nya adalah harga terkecil skala Vernier. Harga terkecilnya berapa ini? Harga terkecilnya tadi 1 bagian ini adalah 1 bagian skala utama dibagi dengan jumlah Vernier dibagi N. D dibagi N itu ketemu V. Jadi V sama dengan D per N. Gitu ya. Yang hasilnya tadi 0,1 derajat. 0,1 derajat itu berarti 6 menit. Gitu ya. Ini sudah tadi diperlukan bacaan seperbagian per N bagian ini. Saya kira tadi sudah saya jelaskan ini. Nih. Ya. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi prinsipnya itu, ya prinsipnya seperti itu. Saya jelaskan prinsipnya saja. Oke ya. Sekarang nah ini contoh. Ini juga contoh.
Contoh skala Vernier, ini skala Verniernya, ini skala utamanya. Ini pada jangka sorong. Ya, jangka sorong ini satuan terkecilnya adalah 1 mili. Ya, ini 1 mili, 1 mili, 1 mili gitu. Sedangkan skala Verniernya adalah ada 10 bagian. Berarti ketelitian jangka sorong ini adalah 1 mili dibagi 10, berarti 0,1 atau 1/10 mili ketelitiannya. Jadi Anda bisa membaca dengan tepat sampai ketelitiannya 0,1 mili. Kalau ini jumlahnya 100 bagaimana? Bisa saja ini jumlahnya 100. Berarti kalau ini jumlahnya nanti skalanya ini ada 100, berarti ketelitiannya adalah 1 mili dibagi 100, 0,01. Lebih teliti lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, cara membaca Vernier, bagaimana cara membaca Vernier? Nah, ini tadi ya, tentukan skala Vernier, catat harga pada skala utama pada Vernier, kemudian amati pada bagian dari Vernier yang berimpit dengan bagian skala utama. Caranya begini, 0 dari skala Vernier itu tepat di angka berapa? Oh, di sini. Oh, ini 5, 5, 6, 7. Oh, di 7. 7 lebihnya berapa ini lebihnya? Lebihnya kira-kira kalau nggak ada skala Vernier ini. Oh, berarti kita bisa nuliskan 7. Kalau sudah 7, kita lihat di skala Vernier ini yang berimpit berapa? Yang skala yang berimpit dengan skala utama yang mana? Ini 5 enggak 6. Berarti 6 skala ke-6 Vernier ini berimpit di sini. Maka di sini adalah 6 kali 0,1 berarti 0,6. Berarti di sini 7 ditambah dengan 0,6. 0,6 dibaca dari Vernier tadi yang berimpit. Gitu. Sehingga bacaan di sini adalah 7,6. 7,6 itu posisinya ada di sini. 7 ini ditambah ini skala ke-6. Itu skala Vernier, seperti itu cara membacanya ya, kira seperti itu. Terus nah, ini nanti buat latihan Anda ya, suatu skala utama dibagi dalam bagian-bagian 5 mm. Rencanakan suatu Vernier langsung yang dapat membaca sampai ketelitian 0,5 mm dan gambarkan Vernier tersebut pada bacaan 168,5 mm. Itu contohnya. Oke ya. Nanti kita silahkan dicoba nanti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Vernier mundur. Saya akan menjelaskan Vernier mundur atau retrograde Vernier. Skala utama dengan skala Vernier bergerak dalam arah yang berlawanan. Jadi kalau skala utama 0, 5, 10 arahnya ke kiri, maka skala Verniernya 0, 5, 10-nya arahnya ke kanan. Berlawanan arah atau sebaliknya. Kalau ininya skala utamanya ke kanan, berarti ininya ke kiri. Pokoknya berlawanan arah saja. Jadi skala Vernier dengan skala utama bergerak dalam arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, jumlah pembagian Vernier kurang 1 dibandingkan jumlah pembagian skala utama untuk panjang yang sama. Contohnya ini 0 sampai di sini 11. Ini untuk skala utama dibagi 11. Sementara skala Verniernya tidak dibagi 11 tapi dibagi 10. Gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Kayak tadi juga, kenapa kok dibuat pembagiannya berbeda 1? Kalau ini kurang 1, kalau tadi Vernier langsung itu lebih 1. Ya, supaya kalau ada satu garis skala Vernier ini, satu garis berimpit dengan skala utama, yang lain tidak akan berimpit kecuali titik awal 0 dengan yang terakhir. Kalau yang awal yang 0 ini berimpit, mesti yang terakhir juga akan berimpit. Tapi kalau yang diantaranya ini, antara 0 sampai 10 ini nanti ada salah satu yang berimpit, yang lain tidak akan ada yang berimpit. Gitu ya, kenapa dibagi seperti itu. Jadi kurang 1 ya pembagian Verniernya untuk Vernier mundur. Kemudian yang ketiga sama dengan yang tadi,
jumlah pembagian Vernier menentukan subbagian dari skala utama. Jadi kalau skala utamanya ini 1 derajat pembagiannya, sementara ini Verniernya ada 10, ya, ada 10 berarti ketelitiannya adalah 1 derajat dibagi 10, 0,1 derajat. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira itu yang penting. Terus ini contohnya, nanti silahkan Anda kerjakan materi ini, nanti akan sampaikan ya. Silahkan dikerjakan. Skala utama dibagi dalam bagian-bagian setiap 20 menit. Rencanakan Vernier mundur atau retrograde Vernier yang dapat membaca sampai ketelitian 1 menit. Gambarkan Vernier tersebut pada skala 1 derajat 32 menit. Itu ya. Itu contohnya. Pembagian skala ini. Pembagian skala utamanya adalah 20 menit tadi. Ketelitian bacaannya 1 menit. Sehingga N-nya adalah 20 menit dibagi 1. N adalah D dibagi V. Sama dengan 20 bagian. Berarti Verniernya itu ada 20 bagian. Vernier akan meliputi, karena 20 bagian, maka Vernier akan meliputi 20 plus 1 kalikan skala utama. Ya, skala utamanya 20 menit, ya kan? Nah, berarti Verniernya itu panjang total Vernier, skala Vernier totalnya itu adalah 20 plus 1 kalikan skala utama. Berarti 21 kali 20 menit. Ini ya. 420 menit. Gitu. Nah, sekarang panjang satu bagian Vernier berapa? Verniernya kan ada 20, berarti 420 ini dibagi 20, berarti satu Vernier itu panjangnya adalah 21 menit. Panjang satu Vernier. Sementara skala utamanya 20, berarti satu bagian Vernier itu lebih panjang dibandingkan satu bagian skala utama. Untuk membaca sekarang 1 derajat 32 menit. Yang terbaca di skala utama berapa? Tadi kan pembagiannya 20 menit. Nggak mungkin kita baca langsung 32. Adanya kalau 20 menit ya 0, 20, 40, 1 derajat, 1 derajat 20 menit, 1 derajat 40 menit, 2 derajat 20 menit, 2 derajat 40 menit, 3 derajat dan seterusnya. Nah, sementara ini yang dibaca kita diminta untuk membaca 1 derajat 32 menit. Yang terbaca di skala utama adalah di bawahnya ini. Oh, 1 derajat 20 menit. Sisanya berapa? Ya sisanya ini dikurangi ini. Sisanya berarti 1 derajat 30 menit kurangi 1 derajat 12 menit. Nah, sisanya 12 menit. Diwakili oleh berapa? Verniernya tadi kan 1 menit ya. Bacaan Verniernya 1 menit. Maka 12 menit ini dibagi 1, maka 12 menit ini diwakili oleh 12 bagian skala utama gitu. 12 bagian skala utama. Nah, panjangnya berapa 12 bagian ini? 12 bagian ini, satu bagian Vernier kan panjangnya 21 menit, maka panjangnya 12 kali 21 menit sama dengan 252 menit atau sama dengan 4 derajat 12 menit. Nah, sekarang skala ke-12 ini akan berimpit dengan skala utama pada skala berapa di skala utama? Verniernya sudah ketemu 12 ini yang berimpit dengan skala utama. Tapi skala utamanya pada skala berapa? Nah, ini 1 derajat 32 menit dikurangi 4 derajat 12 menit sama dengan minus 2 derajat 40 menit. Ini karena minus ditambah 360, maka akan diperoleh 357 derajat 20 menit. Jadi ini berimpit dengan skala ke-12 Vernier. Gitu. Saya kira itu, ya. Nah, gambarnya silahkan nanti dicoba, digambar nanti. Saya balik lagi ya. Skala ke-12 ini diimpitkan dengan Vernier sekian,
dengan skala utama sekian, kemudian nanti baru dibuat nolnya. Nanti akan diperoleh bacaan ini tadi 1 derajat 32 menit. Oke, nah ini Vernier double. Vernier double itu ini skala utama. Ya, ini gambar dari busur derajat saja. Ini skala utama. Nolnya di sini. Skala Vernier karena ini 0, 20 ini arahnya ke kanan, berarti ini yang arah ke kanan adalah Vernier langsung. Yang ini ke kiri adalah Vernier retrograde. Ini langsung, di sini Vernier retrograde. Gitu. Ya, double Vernier seperti itu. Atau ini Vernier mundurnya. Ini Vernier mundur, ini Vernier langsungnya. Gitu ya. Vernier langsungnya lebih pendek dibandingkan Vernier mundurnya. Ketelitiannya berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 6, di sini 6, kemudian di sini 6, kemudian di sini sampai 12. Atau 6 berarti kalau 12 ini 1 derajat, 1 derajat dibagi 12. 1 derajat dibagi 12 berarti 6 menit. Jadi ketelitiannya adalah 6 menit. Gitu. Ya, ketelitiannya adalah 6 menit. 5 menit ketelitiannya. 1 derajat dibagi 12. Berarti ketelitiannya dengan adanya ini yang tadinya hanya ketelitiannya 1 derajat saja, di bawah 1 derajat sudah kira-kira, maka dengan adanya Vernier ini ketelitiannya bisa sampai ketelitian 5 menit. Gitu. Oke, nah ini contoh lagi. Ini Verniernya Vernier langsung juga, kebetulan arahnya sama. Ya. Arahnya sama, Verniernya Vernier langsung. Ya. Nah, cara membacanya gimana? Kita lihat dulu 5, 10, ini 10, kemudian ini 15 berarti ini 11, 12, 13, 14 berarti kalau di sini berarti di 1 derajat dibagi 3. Ini skala utamanya ketelitiannya adalah 20 menit. Gitu. Ya, 20 menit. Sementara skala Verniernya, jumlah skala Verniernya ini ada 20 ya. 0 sampai 5 ini dibagi 3 lagi berarti 20 kali 3 60 berarti skala Verniernya ada 60. Berarti ketelitiannya kalau Verniernya ini ketelitiannya sampai bacaannya 20 menit dibagi 60. Ketelitiannya sampai 20 detik. Jadi dengan adanya skala tambahan ini, skala Vernier ini, maka kita bisa membaca sampai 20 detik. Sementara kalau hanya pakai skala utama saja, ini hanya sampai 20 menit. Sekarang cara membacanya gimana? Nah, kita lihat di sini. 10 derajat ditambah 1 karena nggak sampai 2 ini 1, berarti 20 menit. Kita cuma di skala utama berarti 1 derajat 20 menit. Sekarang yang berimpit skala Vernier dengan skala utama mana? Kita lihat ini kurang jelas ya. Anggap saja di sini deh. Ini anggapnya. Anggap di sini. 10 kurang 1. Ya, kurang 1 strip ini. Yang berimpit anggap saja ini. Ya, maka nanti 20 menit di sini berapa? 0, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 20 tambah 9 berarti 29. 1 derajat 29 menit, ini 9 menit, tambahnya berapa? 20, 40 detik, 40 detik. Berarti 10 derajat 20 menit ditambah 20 menit ditambah 9 menit 40 detik. Jadi 10 derajat 29 menit 40 detik. Kalau yang berimpit ini 10 kurang 1. Nah, ini yang mesti kita jeli adalah kita membaca mana yang berimpit itu yang mana gitu. Mesti ada satu yang berimpit. Ya, gitu. Saya kira itu ini skala Vernier. Ya, ini contoh sama kayak tadi. Ya, sama. Terus nah ini juga gitu. Ini Verniernya Vernier 34, ini Verniernya masih Vernier langsung juga. Ya, Vernier langsung juga ini. Sama nanti kita lihat misalnya di sini.
Ini 3 ini 9 ya. Ini 3,2 ya, nggak tahu satuannya apa ini. Ya, ini 3,2 atau 32 aja deh. 32, terus ini 33, ini 32,5 ya, ini 32,25. Sementara ini kurang. Ini sorry. 325 tambahnya berapa ini? Nah, kita lihat sini yang berimpit mana gitu. Yang berimpit mana kira-kira? Yang berimpit ini misalnya. Ini. Berarti yang berimpit ini adalah berapa ini? 15, 16, 17. 17. Berarti ditambah dengan 17. Jadi 32,5 ditambah 0,17 gitu. Karena di sini yang berimpit misalnya ini 17 ini. Gitu. Ya, seperti itu cara membacanya. Ini juga gitu, sama. Jadi nolnya, oh ini kebetulan ini Vernernya masih Vernernya langsung juga ya. Pembagian skala Vernernya itu lebih 1 dibandingkan pembagian skala utama tadi. Ini juga ya, jadi tadi yang ini bacaan ini tadi 17 tadi. Jadi kita baca 32,5 ditambah 0,17 gitu. Berarti 32,67 gitu. Ya, seperti itu. Terus ini juga. Nah, ini contoh ini. Jadi nanti kalau ini berimpitnya geser-geser aja. Jadi kalau vernya digeser ya, vernya digeser nanti akan bergeser terus. Nah, kalau yang berimpit sana dan seterusnya. Gitu. Nah. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, nah, dan seterusnya. Nah, sekarang cara optis. Kalau tadi cara Verner, sekarang cara optis. Kalau optis ini ya, kita tinggal lihat pada teleskop target ya. Kalau setelah diarahkan, target arahkan ke titik mana yang akan diukur sudutnya, kemudian baru ini dengan mikrometer ya, dengan mikrometer. Maka dengan skrup penyetel mikrometer itu diarahkan horizontalnya. Yang tadinya enggak di sini, ini enggak di sini, mungkin di sebelah sini mungkin ya. Ini nanti 326 ini dipaskan ke sini. Pas ke satu garis ini. Begitu sudah pas maka akan terbaca ini 326. Ini derajatnya, menit detiknya mana kita lihat di sini. Gitu. Ya, ini menit detiknya. Demikian juga kalau ini 84, kita mau baca vertikal. Baca vertikal ini 84 gimana? 8 pakai skrup mikrometer tadi, ya, skrup itu. Ini digeser ke sini, ke tengah-tengah sini. 84 ini geser ke sini. Pas di tengah, posisinya seperti ini geser ke sini. Pada waktu 84 ini digeser ke sini, maka 326 ini enggak di sini lagi, akan bergeser ke sana, enggak masalah. Ya, enggak masalah ini bergeser ke sana. Ini digeser ke kanan, pas, ini geser gini. Maka ini yang kita baca 84. Pada waktu ini digeser ke sini, ke kanan ini, angka ini juga akan berubah. Gitu. Jadi nanti yang kita baca adalah 84 derajat, sekian menit, sekian detik. Nah, sekali lagi yang pakai mikrometer ini, ya, yang pakai dilengkapi mikrometer ini, membaca sudut horizontal dan vertikal bergantian, nggak bisa bersamaan. Jadi horizontal kita baca dulu, paskan dulu, setelah pas dibaca selesai sekian derajat, sekian menit, sekian detik, baru menggunakan skrup mikrometer tadi digeser ini ke sana. Ya, geser ke kanan sehingga pas. Kalau sudah pas nanti
kita baca 84 derajat sekian menit sekian derajat sekian detik ya, karena ini pada waktu ini bergeser, ini angka ini juga akan bergeser. Kira-kira seperti itu. Sama dengan ini juga, ini sekian, ini hanya baca horizontal. Waktu baca vertikal ini geser ke kanan sini, maka ini akan bergeser, nggak usah dibaca. Yang penting yang kita akan baca apa? Vertikal, vertikal kita paskan. Horizontal yang akan kita baca, horizontal yang kita paskan sini. Derajat, menit, detik. Kalau ini grid 378 grid 835 centigrade gitu. Oke ya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah, baru membacanya sekali lagi bergantian antara horizontal dan vertikal. Ya, di antara kedua garis indeks ini. Jadi ini harus di sini nih. Nanti waktu baca vertikal juga gitu, paskan. Langkah ketiga ini geser ke sana sehingga pas. Ini bergeser, biarkan saja. Gitu ya. Oke. Terus ini dengan dilengkapi dengan mikrometer juga. Nah, ini juga gitu, sama. Ya. Jadi nanti kita paskan di sini, nanti yang terbaca di sini 94, ini 94, kelebihannya berapa? Ini mestinya angkanya di sini, salah kalau di sini. Ya. 94 nanti 12 nanti di sini 44 di sini. Ini 10 ya, mestinya gambar ini kurang pas kalau di sini, gambarnya itu mestinya di sini ini. Ya, nanti 94 ya, 94 derajat 10 menit, di sini 2 menit 44 detik. 40 detik 44 detik. Sehingga nanti dijumlahkan. Ya, 94 derajat 12 menit 44 detik. Ya, sedikit lagi. Nah, kalau ini langsung tidak dilengkapi mikrometer, langsung ya, sekian 170 horizontalnya 174 derajat 50 menit. Ini juga gitu. Vertikalnya 84 derajat misalnya 45 menit. Nah, ini juga gitu. Hanya ini kurang jelas saja. Oke ya. Nah, ini juga gitu. Ini bisa langsung. Jadi 4 derajat berapa menit? 125 derajat berapa menit? 20 menit misalnya. Dan seterusnya. Ya, yang ini juga begitu. Kita bisa baca langsung. Itu yang optis. Oke ya. Saya kira itu untuk cek alatnya, bagaimana cek alatnya, satu lagi deh, membaca sudut itu ada dua cara membaca sudut ya, ada face left dan face right, atau biasa dan luar biasa gitu. Biasa dan luar biasa itu kalau kita lihat alatnya ya, nah, gini, biasa ini seperti ini misalnya. Biasa itu kalau bacaan sudut vertikalnya itu berkisar 90 derajat itu berarti biasa. Luar biasa itu kalau dibalik bacaan vertikalnya berkisar 270 derajat itu berarti luar biasa, LB tadi ya, itu saja. Jadi kalau biasa gini kita baca sudut vertikalnya berkisar 90 derajat berarti ini posisi biasa. Luar biasa itu dibalik, bacaannya berkisar sekitar 270 derajat gitu ya. Seperti itu untuk ini. Karena mengukur sudut itu tidak boleh hanya sekali, minimal 2 kali gitu. Atau bisa juga ini, mengukur sudut horizontal ini bisa juga dengan cara reiterasi atau bisa dengan cara repetisi. Repetisi itu diulang-ulang
Ya, pada misalnya ini titik Q ya, nanti titik A titik B itu diulang sekali dapat sudutnya berapa, kedua dapat sudutnya berapa, ketiga dapat sudutnya berapa, dan seterusnya. Sedangkan untuk ini, untuk yang reterasi ini juga diulang-ulang juga, bukan sudutnya banyak ini, tapi ini tetap AB saja kayak gini juga, tetapi nanti mengulangnya tidak setiap sudut ini dibaca sekali dua kali kayak repetisi, enggak, tapi ngukurnya berkali-kali, tapi membacanya nanti yang terakhir saja kita baca. Begitu terakhir yang kita baca tadi berapa kali? Oh 3 kali, berarti nanti hasil bacaan terakhir dibagi 3 gitu. Nanti di prakteknya nanti saya jelaskan lebih terinci ya. Saya kira itu pemeriksaan. Tadi ada 4 syarat tadi ya. Saya inikan saja 4 syarat. Syarat yang pertama itu sumbu 1 tegak lurus garis arah nifo. Itu sama dengan alat waterpass. Ya. Selama gelembung nifo berada di tengah-tengah, walaupun teropongnya diarahkan kemana saja, berarti sumbu 1 sudah tegak lurus garis arah nifo. Sama syaratnya seperti halnya alat waterpass. Syarat yang kedua, sumbu 2 tegak lurus sumbu 1. Nah ini contohnya, ini tampak samping, kemudian ada titik di atas, misalnya titik A, kemudian di bawah ini ada rambu ukur mendatar gitu. Nah tampak depannya kayak gini, titik A-nya di sini, ini rambu ukurnya mendatar seperti ini. Nah pertama pada posisi biasa arahkan dulu ke titik A sini, titik A di atas, arahkan ke titik A. Setelah itu tarik ke bawah, ketemu titik di sini. Kemudian dibalik tadi luar biasa, arahkan lagi A ke sini, kemudian ke bawah lagi ketemu titik di sini juga. Nah, berarti biasa dengan luar biasa itu hanya langkah ke-7 ini. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, berarti sumbu 2 sudah tegak lurus sumbu 1. Nah, gambar ini adalah menggambarkan kalau sumbu 2 tidak tegak lurus sumbu 1. Gini. Ya. Yang pertama di sini arahkan ke A, ini tampak depan. Setelah diarahkan ke bawah ternyata terbaca di B sini. Udah, ini langkah kedua. Kemudian saya balik luar biasa, arahkan ke A lagi sini. Saya arahkan ke bawah lagi, ternyata tidak ke sini tetapi arahnya ke sana. Nah, berarti terbaca di sini C, berarti terbaca B dan C. Harusnya di tengah-tengahnya sini. Maka kalau terjadi seperti itu berarti sumbu 2 tidak tegak lurus sumbu 1, karena pada waktu posisi biasa itu di sumbu A sini terbaca di B, di sini terbaca di C. Harusnya di tengah-tengah antara BC. Makanya nanti digeser ke sini. Pada waktu digeser ke sini, ya paskan di tengah-tengahnya ini baru tarik ke atas. Sampai di sini nggak akan ketemu A, maka menggunakan skrup penyetel sumbu 2, maka digeser ke sini. Nah, begitu geser ke sini sudah pas, nanti arahkan ke sini harus pas ke sini juga. Baik biasa maupun luar biasa seperti itu. Ya, itu sumbu 2 tegak lurus sumbu 1. Kemudian garis bidik tegak lurus sumbu 2. Ini. Jadi Anda tentukan titik A di sana. Kemudian di seberang sini Anda pasang rambu mendatar. Arahkan ke A dulu. Sudah pas, tandain titik A-nya di mana. Kemudian balik luar, tadi biasa ya, balik luar biasa. Gambar yang ke sini, balik luar biasa. Terbaca B di sini. Pas di rambu ukur mendatar ini terbaca B. Nah, setelah itu masih luar biasa, arahkan ke A lagi, diputar ke sana. Berarti ini dari sini ke sini, ini. Ya, karena diputarnya arah. Ini tampak atas ya, gambar ini tampak atas. Tampak atas, sekali lagi arah ke sana titik A, balik luar biasa jadi A. Ini arah ke B, kemudian dibalik masih luar biasa, arahnya diarahkan ke A.
Ini posisi ini setelah pas arah A, balik lagi posisi biasa lagi tapi arahnya jadi arah B. Nah, titik di sini dengan sini sama apa enggak? Kalau satu titik berarti garis bidik sudah tegak lurus sumbu 2. Kalau titiknya berbeda berarti garis bidik belum tegak lurus sumbu kedua. Gitu. Satu lagi, ini nih nanti persamaan, nanti saja ini tambahan saja. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Nih. Syarat yang ketiga. Ya. Ini. Pada waktu posisi biasa arahkan posisi biasa bacaan sudut 90 derajat persis baca rambut ukur di sini. Ya. Setelah itu dibalik luar biasa arahkan lagi ke sini. Luar biasa pada bacaan 270 arahkan ke sini. Ternyata pada waktu biasa, posisi biasa, bacanya di sini 1,5 gitu. Pas luar biasa tadi 270 bacaan sudutnya terbaca 1,4. Nah, berarti berbeda. Kalau seperti ini berarti lingkaran sudutnya ini salah. Harusnya pada waktu posisi biasa dan luar biasa bacaannya harus sama. Kalau enggak sama kayak gini nih, gambar A dan B ini enggak sama, berarti kalau nggak sama berarti lingkaran sudutnya ini ada kesalahan lingkaran sudut vertikalnya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Sekian dulu dan terima kasih.